lobster itu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Sekarang ini ada namanya Permen 17 tahun 2001 dengan pengelolaan lobster, rajungan, kemudian kepiting. Intinya adalah kita mampu untuk mengekspor dan kita mampu untuk bisa mengikuti kebutuhan dunia. Masih dengan Elhan Jakaria di sini. Mohon maaf dalam kesempatan kali ini saya tidak membawa organisasi manapun yang menempel pada badan saya. Ya, ini kakak saya ini pejuang pertanian juga. Dulu beberapa waktu yang lalu kita bawa bibit serai wangi ya ke Siak ya, pakai motor dari Pekanbaru ke Kabupaten Siak. Itu awal kita. Berkembang lagi, akhirnya bawa mesin ya, Elhan bawa mesin. Setelah itu kita bawa mesin penyulingannya. Yang saya mau bahas sekarang adalah tentang lobster. Lagi rame nih lobster nih katanya kan. Ini saya mohon izin sekali lagi, saya tidak bawa organisasi manapun untuk rekaman ini, tapi saya akan mempelajari tentang lobster. Kenapa? Kalau saya tahu banyak, berarti saya kan bisa berbagi nih ilmu sama petani. Nah, apa dulu nih kalau misalkan saya mau posisikan sebagai avalis atau saya sebagai koordinator? Kakak kan pemegang regulator nih. Saya boleh dong bertanya apa yang harus saya persiapkan? Oke, kita sepakat dulu ada namanya Pancasila ya. Pancasila. Oke, kita semua berjalan ini atas nama Tuhan kan. Kemudian yang kedua netnya keadilan sosial. Keadilan sosial berarti kita mesti sama-sama tahu di sana seperti apa, di sini seperti apa. Kemudian akhirnya ada persatuan Indonesia. Setelah kita memahami satu sama lain, persatuan Indonesia adalah kita mesti tahu si Elhan tuh maunya apa sih? Saya pengennya apa sih? Si B pengennya apa? Setelah itu ada kontradiksi di situ. Kita ada namanya sila keempat, musyawarah. Ya, gotong royong lah. Kemudian kita duduk bersama bagaimana. Oke, jatahnya ini, batasannya ini, tugasnya di sini, fungsinya di sini. Kita duduk sama-sama. Kemudian kita bikin kesepakatan agar apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya apa? Ini kita harus pahami dulu. Semangat ini kita mesti pahami karena itu yang selalu terlewatkan. Setelah kita berkeadilan, tapi karena kita yang pertama, kita namanya Tuhan. Setelah kita adil terhadap diri kita dan orang lain. Benar katakan benar, salah katakan salah. Revolusi pola pikir itu. Betul. Nah, jadi mungkin terlalu jauh, tapi ini sebenarnya pakem kita dari dulu ya. Iya, betul. Itu pakem kita, bagaimana kita datang ke masyarakat segala macam. Orang belum jalan, kita udah jalan. Sedikit mengulas bahwa Kak Jul ini dari dulu sebelum ketemu saya pun sudah bergerak di bidang pertanian, nelayan, bahkan palawija ya. Terakhir yang saya lagi rame termasuk serai wangi ini di Kabupaten Siak. Mungkin ada teman-teman yang lihat tayangan ini. Nah, saya juga demikian. Saya bergerak di bidang pertanian. Cuma kalau nelayan saya belum waktu itu. Nah, hingga pada akhirnya perjalanan waktu ya saya muncullah bersama beberapa organisasi dan kakak juga sekarang sama organisasi, cuma ada bedanya di mana saya sekarang menjadi jembatan petani tapi kakak pegang regulator, paham banget. Nah, sekarang saya langsung ke intinya untuk lobster itu bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Sekarang ini ada namanya Permen 17 tahun 2001 dengan pengelolaan lobster, rajungan, kemudian kepiting. Intinya adalah kita mampu untuk mengekspor dan kita mampu untuk bisa mengikuti kebutuhan dunia. Di situ ada dulu sebelumnya belur tuh lagi rame kan. Nah, berarti sekarang ini boleh dengan Permen 17 di atas 5 gram itu kita bisa ekspor sampai tingkat konsumsi di atas 250 gram. Nah, sederhana seperti tadi yang saya balikin, regulasi itu masyarakat kita didampingi untuk mereka paham namanya proses administrasi. Mereka harus terdaftar di dinas, mereka diakui oleh kepala daerah, kepala desa setempat, dan memang kelompoknya ada. Setelah itu mereka daftar. Setelah daftar, mereka harus ajukan permohonan bahwasannya mereka ingin budidaya lobster. Dan itu adalah kewenangan di DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Setelah itu mereka ajukan ke Dirjen Budidaya. Kemudian nanti di situ mereka dapat arahan dan bimbingan. Setelah itu semua dapat, minta dan mohon dengan teman-teman di KKP untuk melakukan sosialisasi dulu. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk sementara. Berarti yang harus saya siapkan pertama kali adalah kelompok tani tersebut yang terdaftar? Iya, kalau memang belum kan bisa daftar. Sama seperti di pertanian kan berarti mereka terdaftar di Simlutan untuk mereka dapatkan CPCL, calon penerima dan calon lokasi sama sebenarnya. Oke, berarti itu dulu ya tahap pertama. Nah, setelah itu baru ke DKP, baru ke Kementerian KKP. Iya, KKP. Betul. Sampai saat ini kakak udah berjalan banyak? Nanti bisa buka di YouTube. Ada teman-teman di daerah Malang, itu tepatnya di Pantai Sendang Biru. Saya tidak bisa jawab, silakan nonton aja dulu. Inilah kita Indonesia. Dan memang pertemuan ini ya sangat memberikan pesona baru untuk saya. Kenapa? Saya akhir-akhir ini sekarang saya gencar di pertanian.
Dan ternyata bicara soal lobster ini ada satu permintaan dari Pangandaran, tolong Kang Elhan lobster bagaimana? Nah, alhamdulillah hari ini saya ketemu dan saya sudah tanyakan, mungkin nanti akan kita banyak komunikasi. Kita komunikasi aja pakai Telegram di bawah ini biar gampang. Kenapa? Karena saya tadi sudah sampaikan bahwa saya di sini tidak membawa organisasi manapun. Ini saya pribadi. Nah, terlepas nanti diadopsi oleh organisasi manapun itu saya pikir lebih bagus, tapi saya ingin bersentuhan langsung dengan petani langsung. Gitu. Apalagi sekarang sudah ada Presiden Tani, itu menjadi barometer dan menjadi role model untuk petani, nelayan, peternak dan lain-lain. Semangatnya itu loh. Insya Allah. Ada lagi yang mau disampaikan untuk generasi muda? Satu menit. jangan pernah jalan sendiri, kemudian berbagi. Niat itu betul niat lillah karena Allah, niat atas nama Tuhan. Memang mau berbagi kepada semua, silakan. Berbisnis silakan, mencari untung silakan, yang penting adil. Adil sama alam, adil sama keluarga, adil sama pemimpin, adil sama semuanya. Oke. Satu pertanyaan, kakak mau bantu petani? Harus bantu, itu kewajiban semuanya. Kakak berarti kalau saya ada kebutuhan, kakak bisa bantu? Oh, sangat bisa. Harus terutama bisa. Informasi dan rule of the game yang berada di KKP dan DKP. Itu karena itu harus diketahui sama semua orang. Masalah kesempatan dan di mana ada kita melihat lah kalau memang kita butuh, terus kita tunjukin bahwasannya kita pantas untuk menerima bantuan yang lain, itu pasti datang, nggak mungkin enggak. Oke. Itu kuncinya. Berarti ini lebih ke mental kesiapan petani itu sendiri. Saat ini adalah yang harus kita bangun adalah mental. Mental. Oke. Karena setelah kita mental dapat, semua itu orang datang akan bantu. Oke. Contoh, Elhan akan membantu orang pada saat butuh orang itu betul-betul kita bisa bantu kan. Dia tunjukin bahwasannya dia pantas untuk kita kasih bantu. Oh, itu jauh lebih besar kita bantu. Karena saya maaf ya, setelah keliling-keliling banyak juga petani yang memang belum pantas kita berikan bantuan. Iya. Kesiapannya belum ada. Contoh satu, ada perubahan Permenkur tentang kur pertanian. Sebelum kan konvensional langsung masuk ke kelompok kan. Iya. Kenapa sekarang mesti ada avalis, salah satunya itu? Oh, good. Berarti memang pemerintah ini mendidik petani untuk tertib administrasi. Iya. Jangankan itu, kita masuk sekolah, masuk SD juga pasti ditanya orang tuanya siapa. Tetap kita pakai anak SD loh. Dia tetap kelas 1 SD, mereka masuk jam 8, bajunya putih, celananya merah. Berarti apa? Sekelas SD, selevel anak itu mereka punya aturan yang mereka bisa taati. Masa kita nggak bisa? Oke. Siap. Saya sudah paham. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat berjuang. Insya Allah. Dan kita akan saksikan tayangan berikutnya, dan saya mohon untuk dukungannya untuk siapapun yang lihat tayangan ini. Sekali lagi, saya belum membawa organisasi manapun karena saya harus paham dulu nih, baru saya bagikan. Terima kasih. Petani, sawah ladang adalah nafasmu. Petani, kau teguh membela tanah hidupmu. Semua berhutang padamu. Kau penjaga kehidupan. Ucapkan terima kasih. Tani karya Indonesia. Kau penjaga kehidupan.